Kayaknya sudah pada ngantuk. Itu belum ini? Santri putra? Oke, di ujung pemungkas penampilan paling terakhir peserta lomba pidato dengan nomor urut 006 atas nama Muhammad Tegar Munajat dengan judul MD KDMB. Khalifah di muka bumi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan kepada seluruh jajaran Dewan Ustadzul Ustadzah, yang kami hormati dan kami takdimi kepada seluruh dewan juri beserta teman-temanku yang kami banggakan. Pertama-tama dan yang utama, tiada kata yang indah yang patut kita ucapkan selain puja puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, bermuajah dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kedua kalinya, salam dan salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada pakuan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang, yakni agama Islam. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul Manusia Diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat bahwasanya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, jawab para malaikat dengan sedikit sinis dan menolak. Keterangan ini Anda bisa melihat Quran surah Al-Baqarah mulai dari ayat 29 sampai ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu anaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwasanya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan, bahkan menumpahkan darah, padahal senantiasa kami bertasbih, memuji dan menyucikan engkau. Hadirin yang berbahagia, pada awalnya para malaikat pun ragu dengan terciptanya manusia di muka bumi ini. Karena apa? Karena yang diketahui oleh para malaikat itu, pekerjaan seorang manusia di muka bumi hanya bersenang-senang membuat kerusakan, bahkan menumpahkan darah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyangkal keraguan para malaikat dan berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam yang diciptakan dari saripati tanah dan diberikan ilmu dan pelajaran yang ada di hadapan dan di sekelilingnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat dan berkata, "Wahai malaikat, coba kamu sebutkan semua yang ada di sini." Para malaikat pun tidak bisa menyebutkannya. Dan para malaikat berkata, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Yang artinya, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam dengan berkata, "Wahai Adam, coba kamu sebutkan semua benda-benda yang ada di sini." Akhirnya
Nabi Adam pun menyebutkan kesemuanya dengan jelas dan benar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud dan tunduk kepada Nabi Adam. Akhirnya para malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam, kecuali satu yang tidak pernah dan tidak akan mau bersujud kepada Nabi Adam, yaitu iblis. Hadirin yang berbahagia, yang dimaksud sujud di sini adalah bukanlah sujud ibadah, tapi sujud karena Nabi Adam berilmu. Dan utama, selain sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hukumnya haram. Dan dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, keutamaan orang yang berilmu maka lebih baik daripada orang yang banyak ibadah. Hadis riwayat Bazar. Suatu hari baginda Nabi bertemu dengan iblis yang mau menggoda orang yang sholat di dalam masjid. Tetapi iblis tidak mau memasuki masjid itu karena di depan pintu masjid itu ada orang yang tidur. Akhirnya iblis ditanya oleh baginda Nabi, "Hai iblis, mengapa kok kamu berada di sini?" Jawab iblis, "Baginda Nabi, sebenarnya saya kesini bukan untuk bertujuan untuk menggoda orang yang lagi sholat, tapi saya tidak mau masuk karena di depan pintu ada orang yang tidur. Karena orang yang tidur itu berilmu, sedangkan orang yang melaksanakan sholat itu tidak berilmu." Kita, walaupun kita sebagai santri, kalau kita berilmu tapi suka tidur, maka iblis takut kepada kita. Maka sebaliknya, kalau kita tidak berilmu, maka iblis pun tidak takut kepada kita. Marilah kita doakan orang-orang yang suka tidur, semoga orang-orang yang suka tidur itu dikumpulkan dan digolongkan oleh orang-orang yang berilmu. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kalau kita sudah melihat dan mendengar kutipan dari atas, dibandingkan ibadahnya Nabi Adam alaihissalam dengan ibadahnya para malaikat dan iblis, itu sangatlah jauh sekali. Sedangkan Nabi Adam baru saja diciptakan, dan sedangkan para malaikat dan iblis sudah beribu-ribu tahun beribadah. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Adam? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam? Kita sebagai umat manusia, keturunan Nabi Adam, kalau kita berilmu, maka kita dipandang lebih mulia daripada para malaikat. Maka sebaliknya, kalau kita tidak berilmu, maka kita dipandang lebih hina daripada binatang. Hadirin yang berbahagia, kalau kita sudah tahu bahwasanya kita adalah santri calon pemimpin atau calon khalifah di muka bumi yang akan mengatur bumi ini, marilah kita bersama-sama membekali masa depan kita itu dengan ilmu. Walaupun yang dinamakan khalifah itu relatif. Contohnya, ada santri besoknya akan jadi khalifah tingkat internasional, dan ada juga besok santrinya akan jadi khalifah tingkat nasional, kabupaten, kecamatan, RW, RT, sampai santri akan menjadi khalifah tingkat rumah tangga. Allahumma amin. Itu semua butuh dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Hadirin yang berbahagia, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Adam dengan berkata, "Wahai Adam, menempatlah kamu di sini, di surga ini. Makanlah makanan semua yang ada di sini, dan nikmatilah semua yang ada di sini, kecuali satu yang tidak bisa kamu nikmati dan tidak bisa kamu makan, yaitu buah kunti." Setelah Nabi Adam tinggal di surga, fasilitas pun ada, namun Nabi Adam masih merasa gelisah dan sendirian. Allah Maha Tahu. Akhirnya Allah menciptakan Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ingin memiliki dan ingin memegang Hawa, Allah berkata, "Wahai Adam, kamu tidak bisa memiliki dan tidak bisa memegang Hawa sebelum engkau membayar maharnya." Nabi Adam berkata,
Wahai Tuhanku, apakah itu maharnya? Maharnya adalah an tusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bacalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pidato saya bisa saya simpulkan, kita sebagai santri, calon pemimpin atau calon khalifah di muka bumi ini, marilah kita bersama-sama membekali masa depan kita dengan ilmu. Kalau kita berilmu, maka kita akan dipandang lebih mulia daripada para malaikat. Maka sebaliknya, kalau kita tidak berilmu, maka kita akan dipandang lebih hina daripada binatang. Demikianlah uraian pidato saya dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Aidji, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Masih semangat? Alhamdulillah, di penghujung pamungkas peserta tadi banyak hikmah yang perlu kita ambil. Mungkin, oh iya, aku punya pantun. Punya pantun. Waktu telah berlalu, peserta semua sudah maju. Semua tergila-gila dengan ilmu. Semoga esok berguna di nusa bangsa. Amin.